Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan review materi mengenai manajemen kualitas jasa dan marketing perbankan syariah. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Halwa Zandria, lalu ada Alia Ledwina, Rahmatul Fajriani, Sahla Ahsilah, dan yang terakhir ada Sabitah Agnisa. Baik, tanpa membuang waktu, mari kita masuk pada pendahuluan mengenai manajemen kualitas jasa dan marketing perbankan syariah. Kita tahu, perbankan syariah kini bukan lagi sekedar alternatif, tapi sudah menjadi bagian integral dari sistem keuangan kita. Ini karena bank syariah beroperasi dengan prinsip-prinsip Islam yang kuat, seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi. Nah, dalam industri jasa seperti perbankan, kualitas layanan itu adalah segalanya. Kenapa? Karena ini kunci utama untuk membangun kepercayaan kepada nasabah. Layanan yang prima itu tidak hanya sekedar menunjukkan profesionalisme kita, tapi juga menjadi cerminan nyata dari nilai-nilai syariah yang kita junjung tinggi. Selain fokus pada kualitas layanan, strategi pemasaran di bank syariah juga punya kekhasan. Marketing kita tidak hanya sekedar mengejar keuntungan material semata, tapi juga harus selalu mengedepankan etika dan keberkahan. Maka dari itu, sangat jelas terlihat bahwa pemahaman mendalam tentang manajemen kualitas jasa dan marketing syariah ini jadi sangat penting. Ini adalah bekal utama agar bank syariah kita bisa bersaing secara sehat dan tentu saja berkelanjutan di pasar yang kompetitif saat ini. Kita mulai dengan memahami apa itu konsep jasa. Jasa adalah layanan yang tidak berwujud yang melibatkan interaksi langsung antara penyedia dan konsumen. Dalam konteks perbankan, ini mencakup berbagai aktivitas seperti pembukaan rekening, sesi konsultasi keuangan, hingga layanan digital yang kita gunakan sehari-hari. Yang menarik dari jasa adalah ia tidak dapat disimpan atau diproduksi secara massal. Kualitasnya sangat bergantung pada keterampilan dan sikap petugas yang melayani. Oleh karena itu, bank harus benar-benar memahami ekspektasi nasabah dan mampu memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas. Khususnya di perbankan syariah, pelayanan harus lebih dari sekedar transaksi. Ia wajib mencerminkan nilai-nilai Islam seperti jujur, adil, dan amanah sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual. Berbicara tentang kualitas jasa di bank syariah, esensinya adalah harus selalu sesuai dengan prinsip syariah, jujur, amanah, dan adil. Ini mencakup aspek-aspek seperti kecepatan layanan, ketepatan akad yang digunakan, serta pelayanan yang ramah dan sopan. Model SERVQAL sering digunakan untuk mengukur kualitas jasa yang meliputi tangibles, reliability, responsive, assurance, dan empathy. Lalu, mengapa kualitas layanan ini sangat penting? Kualitas layanan yang prima mampu mendorong loyalitas nasabah dan memicu promosi dari mulut ke mulut, yang merupakan strategi marketing paling efektif. Ini juga menjadi pembeda utama bagi bank syariah dan bank konvensional. Yang terpenting, layanan berkualitas akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah, yang pada akhirnya membangun citra positif bank syariah secara keseluruhan. Nah, selanjutnya pembahasan terkait dimensi kualitas jasa atau yang disebut juga dengan SERVQUAL. Nah, mari kita bahas lebih dalam lagi terkait 5 dimensi utama dari model SERVQUAL yang menjadi tolak ukur kualitas jasa. Nah, yang pertama itu adalah bukti fisik atau tangible. Ini mencakup segala sesuatu yang kasat mata, seperti penampilan fasilitas bank, peralatan yang digunakan, kebersihan lingkungan, kerapian personel, hingga komunikasi visual seperti brosur atau website yang profesional. Nah, lalu yang kedua adalah keandalan atau reliability. Nah, dimensi ini mengukur seberapa mampu bank memberikan jasa secara akurat, konsisten, dan dapat diandalkan sesuai dengan janji yang telah diberikan kepada nasabahnya. Contohnya, janji waktu proses pembiayaan yang tepat atau akurasi perhitungan bagi hasil. Yang ketiga adalah daya tanggap atau responsiveness. Ini berkaitan dengan kecepatan bank dalam merespon kebutuhan nasabah dan fleksibilitas mereka dalam memberikan solusi keuangan syariah. Ini termasuk kecepatan dalam menanggapi keluhan atau pertanyaan. Lalu yang keempat adalah jaminan atau asuransi. Dimensi ini mengacu pada pengetahuan dan kemampuan karyawan bank, serta kemampuan mereka untuk menumbuhkan rasa percaya dan aman kepada nasabahnya. Karyawannya harus kompeten dan meyakinkan. Nah, yang terakhir,
yaitu adalah empati. Ini adalah tentang perhatian dan kepedulian perusahaan terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Dan ini juga melibatkan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang personal dan responsif, seolah-olah bank benar-benar memahami dan peduli terhadap setiap nasabah secara individu. Selanjutnya adalah konsep dan strategi marketing syariah. Setelah membahas kualitas jasa, kita akan beralih kepada aspek penting lainnya, yaitu marketing syariah. Marketing syariah itu adalah upaya pemasaran yang tidak hanya bertujuan mencari keuntungan duniawi, tetapi dia juga berlandaskan prinsip-prinsip Islam untuk meraih keberkahan. Ada 4 prinsip utama yang menjadi panduannya. Yang pertama adalah tauhid, yaitu menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pusat dari seluruh aktivitas pemasaran. Berarti setiap strategi harus selaras dengan nilai-nilai ketuhanan. Lalu yang kedua ada amanah, yang berarti berpegang teguh pada kejujuran dan transparansi dalam setiap interaksi dan informasi yang disampaikan kepada nasabah. Selanjutnya yang ketiga adalah adil, yaitu menjamin keadilan dan menghindari praktik-praktik yang zalim atau merugikan pihak manapun. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu maslahah, yang berarti setiap kegiatan pemasaran harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang nyata dan kemaslahatan bagi umat dan masyarakat luas, bukan hanya keuntungan pribadi. Selanjutnya kita beralih kepada strategi marketing syariah dan contoh produk atau promosi. Dalam menerapkan marketing syariah, ada beberapa strategi kunci. Yang pertama adalah segmentasi dan targeting yang menyasar kepada segmen masyarakat muslim yang sadar halal, UMKM syariah atau komunitas hijrah. Lalu yang kedua adalah penerapan marketing mix syariah. Yang pertama adalah produk harus bebas riba seperti akad mudharabah, murabahah atau ijarah. Selanjutnya yaitu price, yaitu harus adil, transparan dan tidak eksploitatif. Lalu selanjutnya ada place, ini meliputi cabang yang mudah diakses dan layanan digital yang efektif. Selanjutnya adalah promotion, ini mencakup edukasi, seminar literasi keuangan, kerjasama dengan masjid, dan konten Islam. Selain itu, people, proses, dan physical evidence juga menjadi bagian dari pelayanan prima yang profesional dan beretika. Yang ketiga adalah etika dan promosi, yaitu tidak berlebihan, tidak menyesatkan, dan tidak menjanjikan sesuatu yang tidak pasti atau goror. Lalu ada beberapa contoh produk perbankan syariah yang populer, antara lain adalah tabungan IB dengan akad wadiah atau mudharabah. Lalu ada pembiayaan mudharabah untuk kerjasama usaha. Lalu ada gadai emas syariah atau rohan yang berprinsip tolong-menolong dan pembiayaan murabahah sebagai skema jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Nah, strategi promosi layanan syariah juga beragam, seperti roadshow ke sekolah atau pesantren untuk meningkatkan literasi keuangan syariah. Lalu ada program hadiah halal tanpa riba atau judi, serta edukasi keuangan syariah melalui media sosial. Baik, di sini saya akan memaparkan tantangan-tantangan yang dihadapi bank syariah. Jadi, bank syariah saat ini masih menghadapi beberapa tantangan besar. Di antaranya itu, banyak masyarakat yang belum paham tentang sistem syariah, sehingga literasinya pun masih rendah. Lalu yang kedua itu, masih banyaknya anggapan keliru bahwa bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional. Padahal sebenarnya dari kedua bank tersebut sangat berbeda sekali, baik dari segi akadnya, sistem, bahkan tujuannya. Lalu yang ketiga, bank syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang sudah lebih dulu berkembang, sehingga butuh strategi yang lebih kuat untuk meningkatkan bank syariah tersebut. Dan yang terakhir itu dari sisi teknologi. Beberapa bank syariah masih tertinggal di sisi teknologi, terutama dalam layanan digital dan aplikasi. Solusi dan rekomendasi. Ada beberapa solusi yang dapat bank syariah lakukan, di antaranya itu dengan meningkatkan literasi masyarakat, misalnya melalui media sosial, seminar, ataupun kerjasama dengan sekolah dan kampus. Lalu yang kedua itu melakukan transformasi digital, seperti menyediakan mobile banking syariah, ATM khusus, dan integrasi dengan vintage halal. Lalu yang ketiga itu membuat produk yang inovatif, seperti tabungan syariah untuk milenial atau pembiayaan gaya hidup yang halal.
Dan yang terakhir itu dengan meningkatkan kualitas SDM. Dengan melakukan pelatihan rutin agar pegawai-pegawai bank itu bisa paham akan syariah dan bisa melayani nasabahnya dengan lebih baik. Lalu kesimpulannya, kunci sukses bank syariah terdapat pada layanan yang berkualitas dan strategi yang sesuai dengan syariah. Tanpa pelayanan yang baik dan nilai Islam yang kuat, bank syariah akan sulit berkembang. Maka, edukasi, inovasi, dan integritas dalam pelayanan harus menjadi prioritas yang utama agar bank syariah bisa bersaing dan tumbuh di masa depan. Baik, tadi adalah penjelasan review dari kami terkait manajemen kualitas jasa dan marketing perbankan syariah. Sekian dari kami kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.